mengucapkan puji syukur kehadapan Majelis Yang Mulia dengan mengaturkan tujuh astunado. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, pada hari ini perkenalkan Bagus akan mengadakan pemaparan, menyampaikan pemaparan tentang pelatihan program yang telah dilaksanakan pada waktu ini. Untuk itu, Bapak Ibu guru semuanya dengarkan, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang menjadi pemaparan Pak Bagus nantinya. Kita dengarkan dan kita sama-sama mencermati apa yang menjadi paparannya. Untuk itu, Pak Bagus silakan mengutarakan pemaparan yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya izinkan yang mengaturkan panggilan Jumat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tajun. Kemudian yang hormati pula Bapak Ibu guru yang bertugas di SD Negeri 6 Tajun. Pada kesempatan kali ini izinkan Tiang akan melakukan presentasi, di mana presentasi ini merupakan rencana tindak lanjut dari apa yang sudah Tiang lakukan atau Tiang ikuti berkaitan dengan PKG PJOK. Baik, langsung saja izinkan Tiang untuk berdiri. Nah, rencana tindak lanjut berkaitan dengan komunitas belajar sekolah yang akan yang laksanakan dengan judul adalah Portal Elang. Di mana bisa disaksikan bahwa Portal Elang itu merupakan kepanjangan dari Festival Olahraga Tradisional Engklek dan Egrang. Nah, apa yang melatar belakangi saya mengambil judul ini? Nah, bisa diamati di slide Bapak Ibu. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu fenomena yang mencolok adalah kecenderungan generasi Z lebih memilih bermain dengan smartphone dibandingkan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Fenomena ini memunculkan sejumlah dampak baik dari segi kesehatan, fisik maupun mental. Pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga atau familiar disebut dengan PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, psikis, keterampilan, motorik, dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Nah, melalui program Portal Elang, Festival Olahraga Tradisional Engklek dan Egrang, ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional di kalangan peserta didik dan mengajarkan peserta didik untuk bergerak aktif dan bugar. Nah, inilah merupakan latar belakang kenapa saya mengambil judul seperti di atas, Portal Elang, karena melihat di zaman ini, anak-anak itu kebanyakan lebih cenderung bermain dengan gadgetnya. Ya, maka dari itu, seraya menumbuhkan kembali permainan tradisional di kalangan anak-anak SD, khususnya di sekolah kita itu. Maka dari itu, saya mengambil judul ini, yaitu permainan engklek dan egrang. Apa yang latar belakangnya? Saya memilih judul ini juga, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, adapun tujuan program dalam Portal Elang ini, yang pertama adalah membudayakan gerak, memupuk kebiasaan hidup aktif dan bugar pada peserta didik melalui permainan tradisional yang menyenangkan dan menantang, di mana sekarang kebudayaan gerak itu memang harus kita budayakan. Istilahnya itu kita dari awal memupuk mengajarkan yang nantinya menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan berubah menjadi suatu kebiasaan untuk bergerak.
Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Meningkatkan keterampilan sosial di sini dimaksudkan bahwa membentuk karakter peserta didik yang positif seperti kerjasama, sportivitas, toleransi, dan kepemimpinan melalui interaksi sosial dalam permainan. Di mana dalam permainan itu tidak hanya mengajarkan tentang bermain saja, tapi di mana ada rasa sportivitasnya, toleransinya, kemudian kepemimpinan melalui interaksi sosial di dalam permainan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada melestarikan budaya bangsa. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa permainan tradisional sudah mulai terkikis atau mulai terasingkan dengan yang namanya gadget atau gawai. Gawai itu memang penting, tapi asalkan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan anak-anak seperti itu. Maka dari itu menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa melalui pelestarian dan pengembangan permainan tradisional. Yang terakhir, yang keempat, ada membangun komunitas belajar, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif, di mana semua anggota komunitas dapat saling belajar dan berkembang bersama. Nah, disinilah salah satu tujuan dari PKI PJOK yang diikuti ini adalah yang namanya membangun komunitas belajar di sekolah, yang di mana diisinya itu tidak hanya membahas tentang masalah-masalah tentang kependidikan, ya, tapi juga di sini kita harus aware juga, ya, bagaimana pola gerak anak itu, ya, baik di rumahnya ataupun di sekolah, ya, sehingga ini merupakan salah satu tujuan program yang ingin yang capai dalam portal Elang ini. Selanjutnya adalah capaian, langkah, dan hasil. Dari capaian apa yang ingin dicapai dari portal Elang ini? Peserta didik dapat melaksanakan kegiatan portal Elang atau festival olahraga tradisional engklek dan egrang dengan penuh semangat dan riang gembira sesuai dengan gerak dasar fundamental. Di mana di dalam gerak dasar fundamental ini itu ada gerakan jalan, kemudian ada gerakan berlari, ada gerakan meloncat maupun melompat. Di mana di dalam portal Elang ini merupakan salah satu dari gerak dasar fundamental yang masuk ke dalamnya. Dari engklek itu seperti yang kita ketahui bahwa di desa kita atau di sekolah kita di Bayan itu kan cenderung engklek itu istilah Balinya itu adalah bermain cicikan kalau nggak salah. Ya, itu kan ada unsur yang namanya unsur meloncatnya. Itu meloncat menggunakan satu kaki. Juga ada melompatnya menggunakan dua kaki, tergantung permainan engklek yang akan dimainkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada langkah. Nah, di dalam langkah yang pertama yaitu ada penyampaian awal tentang kegiatan portal Elang, Festival Olahraga Tradisional Engklek dan Egrang. Di mana penyampaian awal ini istilahnya saya sekarang membiaskan pengetahuan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti yang mohon kepada Bapak Ibu wali kelas, nanti khususnya ada di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, mohon untuk menyebarluaskan informasi ini kepada anak-anaknya. Di mana di sini penyampaian informasi awal akan ada kegiatan yaitu Festival Olahraga Tradisional Engklek dan Egrang. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu membuat kelompok di kelas 4, 5, dan 6. Di mana nanti di kelas 4, 5, dan 6 itu kan ada dua permainan, yaitu ada permainan tradisional Engklek, ada permainan tradisional Egrang. Jadi di sana nanti di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 di masing-masing kelas itu akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok untuk permainan tradisional Engklek dan satu kelompok untuk permainan tradisional Egrang. Di mana di dalam satu kelompok ini terdiri nanti dari 3 orang di masing-masingnya. Ya, diharapkan adanya campuran atau tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, harus campur di sana, ada laki-lakinya, kemudian ada perempuannya. Oke, kemudian yang ketiga ada latihan mandiri di rumah. Nah, di mana latihan mandiri di rumah ini ketika Bapak Ibu sudah menjelaskan kepada anak didiknya di masing-masing wali itu, silakan untuk melakukan latihan mandiri di rumah setelah membentuk kelompoknya itu. Oke, baik dari engkleknya ataupun dari egrangnya. Kemudian ada latihan bersama di sekolah setiap hari Jumat. Di mana setiap hari Jumat ini kan kita sudah melaksanakan yang namanya kegiatan Jumat Sehat, yaitu kegiatan senam bersama. Nah, nanti akan yang sisipkan di sini latihannya itu berupa permainan engklek dan juga permainan egrang. Di mana kita lihat bahwa desa kita, di sekitaran desa kita itu masih banyak
ada pohon bambu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan ada masuk ke aset based thinking, nanti akan dia jelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu hari H. Hari H-nya itu adalah kegiatan pada jeda semester ganjil. Jadi kegiatan yang akan kita laksanakan ini untuk mengisi kegiatan akhir semester ganjil. Jadi setelah ulangan Bapak Ibu, sehingga anak-anak itu merasa refresh setelah selesai pembelajaran dilakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hasil. Hasil yang pertama yaitu yang pastinya anak-anak itu mengikuti kegiatan perlombaan Portal Elang, Festival Olahraga Tradisional Engklek dan Egrang. Kemudian hasil yang kedua yaitu memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil menjadi pemenang dalam Portal Elang, Festival Olahraga Tradisional Engklek dan Egrang. Di mana yang pertama ini dengan anak-anak mengikuti kegiatan ini otomatis anak-anak itu sudah bergerak. Ya meskipun nanti di sana kita ada pembatasan karena benturan dengan waktu hanya diwakilkan oleh 3 orang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang lain melakukan latihan di rumahnya masing-masing maupun di sekolah. Kemudian ketika sudah kita melaksanakan kegiatan itu, yang pastinya anak-anak perlu support, ya perlu prestise, perlu penghargaan atas apa yang sudah ditunjukkan. Nah nanti di sini kita memberikan sebuah reward bagi mereka yang berhasil memenangkan sebuah perlombaan. Nanti rewardnya itu jangan berupa yang mahal-mahal, nanti kita buat dari barang bekas gitu misalnya. Nanti kita bisa gunakan botol aqua yang kita isi EcoBreak di dalamnya, kemudian kita hias. Nanti kita bisa bentuk seperti piala, mungkin itu bisa digunakan. Atau enggak nanti kita bisa buat seperti sebuah jajanan itu yang kita buatkan seperti kalung medali seperti itu bisa juga dibuat sehingga itu bahan-bahannya tidak terlalu mahal dan bisa kita upayakan bisa ada seperti itu. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Adapun struktur program yang akan kita laksanakan untuk jenis program ini merupakan jenis program co-kurikuler. Jadi program ini ada di luar itu jam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, mungkin bisa disamakan dengan kegiatan P5. Ya karena kebetulan sekolah kita kemarin kan mengambil P5-nya itu adalah permainan egrang atau tradisionalnya itu permainan egrang. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat positif, nyambung antara apa yang buat dan apa yang sudah diprogramkan sekolah kita, terutama di P5-nya itu nyambung. Sehingga ketika kita bisa melaksanakan kegiatan Portal Elang ini, jadi otomatis anak-anak yang sudah melatih yang P5-nya itu bisa kita instruksikan di sana. Seperti itu. Kemudian skala program. Skala program yaitu seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6. Nanti di sini kenapa seluruh siswa? Kita membiaskan informasi itu kepada seluruh siswa. Nanti kelompoknya itu yang serahkan kembali kepada wali kelas masing-masing ya untuk memilih yang namanya kelompok 3 orang ini. Oke, baik dari egrangnya maupun engkleknya. Kemudian yang ketiga ada pengaturan program. Nah, pengaturan program ini dilaksanakan di halaman sekolah pada kegiatan akhir jeda semester ganjil selama 2 hari. Jadi nanti kita akan laksanakan selama 2 hari. Yang pertama akan kita laksanakan permainan engklek dulu. Nah, selama 1 hari itu. Nah, kemudian hari kedua baru kita laksanakan permainan egrangnya. Kemudian yang selanjutnya mitra dalam komunitas belajar. Di sini mitranya itu yang buat di sini hanya baru skup intern saja, belum bisa melibatkan ke komunitas yang lain. Jadi ini juga kita masih istilahnya merintis kan seperti itu. Jadi yang pertama itu ada kepala sekolah, di mana kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam komunitas atau komunitas belajar kita. Kemudian guru PJOK dan rekan sejawat bertugas berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi sama seperti ini. Misalnya dia mempunyai rancangan program seperti ini, nanti Bapak Ibu apabila punya rancangan program yang lain bisa disampaikan seperti ini. Nanti kita bisa saling bersama-sama untuk saling melengkapi mana yang kurang, dan kemudian mana yang bisa digunakan, mana yang akan kita laksanakan. Kemudian ada di grup kelas, hampir sama juga berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten. Nah, selanjutnya ada aset based thinking, di
di mana dalam aset based thinking ini merupakan aset yang bisa digunakan dalam kegiatan ini, yang bisa dimanfaatkan, atau sumber daya yang ada di sekolah yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia seperti kita ketahui bahwa yang pastinya ada kepala sekolah, kemudian ada pendidik, kemudian ada peserta didik. Di mana ini merupakan dari ketiga ini memang harus saling bersinergi, ya, memberikan untuk kepala sekolah memberikan ide, baik pun pendidik juga memberikan ide, di mana kita saling berkolaborasi menciptakan suatu kegiatan yang akhirnya nanti bermuara pada peserta didik. Di mana peserta didik inilah yang akan nantinya kita jadikan objek untuk anak-anak itu bisa melakukan kegiatan yang kita rancang sedemikian rupa. Selanjutnya aset yang kedua yaitu aset fisik. Nah, aset fisik yang ada di sekolah kita itu yang mendukung kegiatan ini adalah lapangan sekolah. Yang pasti lapangan sekolah kita yang lumayan luas untuk kegiatan engklek maupun egrang itu bisa dilakukan dengan sangat sempurna. Kemudian sarana pendukung lainnya. Nah, sarana pendukung lainnya di sini baik istilahnya kita menggunakan atau membuat lapangan, ada kasturnya di sekolah ada, ya, alat penunjang yang lainnya itu ada di sekolah kita. Kemudian aset yang ketiga adalah aset lingkungan. Aset lingkungan di sini dimaksudkan bahwa lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita atau sumber daya alam yang ada di sekolah kita. Di sini dia mencantumkan sumber daya alam yang melimpah. Kenapa? Karena ketika kita melihat di sekitar kita itu bahwa masih dikelilingi oleh hutan yang lumayan lebat. Ya, maka dari itu kita lihat di sana ada pohonnya, bambu ada, kemudian istilahnya kalau ambu itu apa istilah bahasa Indonesianya? Ya, kolang kaling itu kan buahnya, ya, seperti itu ada. Jadi maka dari itu salah satu inspirasinya karena dia melihat di sekitaran sekolah itu ada pohon bambu, jadi istilahnya dia nyambung itu membuat egrang seperti itu. Oke. Karena aset ada. Kemudian aset sosialnya, kegiatan sekolah sangat didukung oleh warga sekitar, di mana aset sosial ini merupakan interaksi kita dengan warga sekitar, contoh seperti ada kalian dusunnya, ya, kemudian ada berdesa adatnya, yang dimana setiap kita mengadakan kegiatan itu pasti selalu disupport oleh warga sekitar. Maka dari itu juga merupakan aset sosial yang kita miliki, bahwa kegiatan yang kita lakukan itu sangat didukung dan disupport oleh warga sekitar. Kemudian ada aset yang selanjutnya yaitu ada aset finansial. Aset finansial di sini yang ada di sekolah yang pastinya ada dana BOS dan kemudian ada kantin sekolah. Di mana di dana BOS ini kan memang sudah ada juknisnya yang tidak bisa sembarangan kita keluarkan. Jadi untuk misalnya kegiatan ini yang tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya, jadi itu nanti akan kita rembukan kembali di mana yang bisa kita masukkan di sana sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya aset politik. Nah, aset politik di sini dimaksudkan bahwa adanya kebijakan-kebijakan baik dari kepala sekolah maupun komite sekolah. Di mana aset politik ini ibu kepala sekolah memberikan kebijakan tertentu atas program yang sudah kita berikan. Contohnya seperti saya sekarang mengimbaskan seperti ini untuk mempresentasikan hasil rancangan tiang ini, nanti kebijakannya tetap ada di kepala sekolah. Misalnya ada bisa dijalankan dengan catatan apa, atau silakan dijalankan dengan apa, itu nanti ada kebijakannya di kepala sekolah. Itu juga komite sekolah. Selanjutnya yang terakhir ada agama dan kebudayaan. Di sini untuk aset agama dan kebudayaan itu yang lebih condong kepada kebudayaan, di mana di sini kita lebih menanamkan kembali bahwa di Indonesia itu banyak ada permainan tradisional yang memang harus kita lestarikan, jangan sampai hilang. Oke, itu salah satunya seperti tadi yang bilang itu, yaitu ada permainan engklek dan juga ada permainan egrang. Baru mungkin itu dua saja yang dia masukkan, kan masih ada banyak lagi untuk permainan tradisional yang lain. Kemudian untuk slide berikutnya yaitu ada rencana evaluasi. Evaluasi apa yang akan dia gunakan nantinya pada saat kegiatan ini berlangsung. Yang pertama yaitu umpan balik. Nah, di mana di umpan balik ini kita akan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik melalui kuesioner dan wawancara untuk mengetahui pengalaman mereka. Jadi di sini dia akan menyiapkan kuesioner dan wawancara. Kuesioner itu mulai dari bisa digunakan dengan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana perasaan kamu seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian wawancara secara langsung kita tanyakan bagaimana perasaan peserta didik itu setelah mengikuti kegiatan ini, apa mereka senang atau gimana.
Kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini akan dilakukan oleh guru yang mendapatkan tugas dalam publikasi dan dokumentasi kegiatan. Yang mana dalam kegiatan ini apabila disetujui oleh ibu kepala sekolah, nantinya kita berjalan, nanti akan kita bentuk yang namanya sebuah panitia. Di mana tugasnya ada di bagian psikorohanian, kemudian ada yang di bagian putetok atau si dokumentasi, kemudian ada sisi dan sebagainya yang bisa menyukseskan kegiatan portal elang ini. Kemudian ada pengamatan. Pengamatan di sini dimaksudkan bahwa kita akan melakukan pencatatan dan pengamatan selama kegiatan berlangsung, termasuk kendala dan peluang perbaikannya. Di mana dalam sebuah kegiatan yang kita laksanakan itu pasti akan ada yang namanya halangan atau hambatan. Ya, jadi itu yang akan kita catat-catat, kemudian kita akan carikan solusi di mana cara memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, ada kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan mungkin hampir sama dengan yang dijelaskan tadi. Kemungkinan tantangan yang dihadapi yaitu cuaca ketika hujan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi tiba-tiba turun hujan karena kita kegiatannya ada di luar kelas atau di luar ruangan, jadi otomatis cuaca itu sangat berpengaruh. Ya, jangan sampai kita melaksanakan kegiatan memaksakan sekali hujan-hujanan sehingga setelah kegiatan dilaksanakan anak-anak jadi sakit. Ya, tidak seperti itu. Kemudian kegiatan sekolah bersamaan, artinya kegiatan sekolah bersamaan ini ada benturan kegiatan antara kita sudah merencanakan dan di pas hari H itu misalnya ada kegiatan yang mendadak ditugaskan oleh Purwil atau dinas dan sebagainya itu biar nantinya di tantangan itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik ini merupakan sebuah tantangan di mana ketika anak-anak menyampaikan dari perasaan dia, kadang-kadang anak-anak itu tidak ada yang tidak jujur. Ya, padahal merasa capek, bilang seperti enggak seperti itu. Artinya nanti di mana ketika kita melaksanakan evaluasi dan umpan balik ini, kita benar-benar laksanakan dengan yang sesuai dengan karakteristik mereka, sehingga apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan dengan pas. Kemudian bagaimana solusinya? Solusi untuk yang pertama, ketika cuaca hujan, pastinya kita harus mengatur ulang jadwal. Yang mengatur ulang jadwal di sini, apakah jadwalnya itu kita tunggu sampai hujannya reda, kalau misalnya hujannya sebentar, atau enggak kita geser ke hari yang berikutnya. Kemudian untuk masalah yang kedua, kegiatan yang bersamaan atau berbenturan, kembali berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal. Kembali lagi menyesuaikan jadwal apabila ketika hari H ada tugas yang tidak bisa kita pending atau harus diselesaikan hari itu, kan terpaksa kita harus ulang jadwal lagi. Yang kegiatan ini harus kita mundurkan seperti itu. Kemudian solusi dari yang ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh setelah pelaksanaan dan menganalisis umpan balik untuk perbaikan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, di mana ketika umpan balik diberikan, kemudian evaluasi dilakukan, ada kegiatan yang kurang pas, itu misalnya nanti kita harus lakukan solusi perbaikannya seperti apa, sehingga di kegiatan hari yang kedua itu bisa lebih lancar dengan di hari yang pertama. Nah, mungkin demikian yang dapat yang sampaikan berkaitan dengan RTL atau rencana tindak lanjut yang sudah yang buat berkaitan dengan portal elang, Festival Olahraga Tradisional Engklek dan Egrang. Nah, untuk sekarang yang akan bagikan link Bapak Ibu, nanti akan kita bekerja di Figma. Bapak Ibu nanti tolong berikan umpan balik, baik saran, masukan, kritik, bisa dibuat di link itu. Oke, sekarang dia bagikan linknya. Ya, silakan dicek di WA-nya Bapak Ibu.
Oke, kita masuk ya. Ada Pak Agus, ada Pak Teddy Surate, kemudian ada Bu Muhammad Rahma, ada Bu Blo Sumul, ada Pak Mahdi Nasir, ada Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada Bu Bayan Ari, dan ada Pak Ade Rofi. Oke, jadi dia mohon berikan umpan balik komunitas belajar sekolah yang sudah yang jelaskan tadi. Silakan sesuai dengan apa yang sudah dapat jelaskan secara singkat kemarin. Silakan Bapak Ibu menarik kolom di sticky note ini. Oke. Nah, silakan ditarik ke atas, nanti silakan diketik di sana. Nanti sambil saya bantu merapikan. Ada yang kesulitan? Oke, Pak Ade sudah mengerti, Pak Agus juga sudah mengerti. Pak Madi gimana nih Pak Madi? Pak Madi masih jalan-jalan. Diklik aja Pak Ade. Diklik aja langsung udah muncul nanti kursornya di sana. Untuk pemelaran udah, untuk semua sudah. Pak Ade Rofi mana Pak Ade Rofi? Aku tahu. Di sticky note-nya itu diambil. Ambil sticky note-nya ini Pak, yang ini. Nah, tarik ke atas nih. Klik, tarik ke atas. Pilih warna juga bisa. Oke, sambil saya bantu. Ini saya bantu besarkan Pak Dek. Oke, dah. Sambil yang bantu merapikan ya. Biar gampang ya. Besar nih. Banyak ya. Kalau besar orang lu besar. Coba cek. Besar. Besar Pak Dek. Apa tuh? Jangan ada yang menariknya temennya ya. Ya, nanti saya tarik. Ini kamu apa nih? Ini nama soal. Ini arti juga.
Ada yang sudah selesai. Ingat, ini bukan ujian. Oke, Pak Agus sudah selesai. Terima kasih Pak Agus. Perlu ditambahkan makna permainan tradisional. Sejarah. Sudah? Sambil jalan ya. Mungkin dari yang pertama, yang simak umpan balik dari Bu Komang Rahma. Saya sebagai guru kelas sangat setuju terhadap program kegiatan portal elang yang sudah direncanakan oleh rekan guru PJK saya, Bapak Agus. Dengan adanya portal elang, anak dapat menemukan kembali permainan tradisional yang mungkin sudah dilupakan oleh anak-anak. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, anak dapat terus bergerak aktif dan membuat tubuh anak menjadi bugar. Kemudian melihat dari tujuan program portal elang, saya antusias anak-anak akan sangat menyukai kegiatan dengan menggunakan permainan tradisional ini. Terima kasih Bapak Bagus karena sudah sangat menginspirasi saya sebagai wali kelas untuk dapat merencanakan program yang positif ke depannya. Baik, terima kasih Bu Komang atas umpan baliknya. Jadi dapat yang simpulkan bahwa umpan balik yang diberikan Bu Komang ini adalah berupa penguatan. Jadi kegiatan ini sangat bagus
untuk anak-anak, di mana sesuai dengan latar belakang yang tadi sudah dijelaskan bahwa kebanyakan atau mayoritas anak-anak zaman Z sekarang itu lebih banyak memencet HP seperti itu. Oke, jadi terima kasih Bu Komang Rahma. Selanjutnya umpan balik yang kedua ada dari Pak Gede Surate. Kami izin Pak Gede membacakan. Pak Gede, secara keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh Pak Bagus sudah sangat tepat dan baik karena program Portal Elang secara keseluruhan mampu meningkatkan aktivitas peserta didik sehingga peserta didik tidak mager alias malas gerak. Program yang bagus untuk melestarikan budaya bangsa, program yang tepat untuk meningkatkan gerak dasar fundamental peserta didik, program yang keren untuk menuju tumbuh kembang peserta didik yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Lanjutkan programnya Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak Gede. Ini juga merupakan penguatan Pak Gede ya, karena sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, memang budaya gerak itu perlu dibudayakan kembali. Ya, jangan istilahnya ketika belajar gerak itu hanya di pembelajaran PJUK saja. Tetapi belajar gerak itu bisa disisipkan mungkin di pembelajaran kelasnya Pak Gede. Mulai melalui ice breaking yang bergerak seperti itu. Ya, siap, terima kasih Pak Gede penguatannya. Kita lanjutkan, ada Pak Made Winasa, yaitu terkait pemaparan yang disampaikan Pak Bagus tentang Portal Elang, sangat bagus sekali. Yang tambahkan tentang edukatif, tentang sejarah dan makna permainan tradisional, mungkin melalui sesi singkat atau poster informasi, memberikan penghargaan kecil atau apresiasi terhadap pengetahuan budaya yang mereka dapatkan bisa menambah karena positif bagi siswa. Siap, terima kasih Pak Made. Ini merupakan tambahan, jadi adanya sejarah berkaitan dengan sejarah permainan tradisional dan makna dari permainan tradisional tersebut. Baik, terima kasih Pak Made. Nanti yang akan tambahkan itu sebagai bahan masukan ketika kita menjelaskan kepada anak-anak itu, tolong disisipkan untuk sejarah dan kemudian makna dari permainan tersebut. Ya, baik, luar biasa sekali masukannya. Terima kasih Pak Made Winasa. Selanjutnya masukan dari Pak Komang Agus, yaitu dari pemaparan program yang Pak Bagus sampaikan sangat baik. Kegiatan Portal Elang dilaksanakan di SD. Terkait itu, budaya atau permainan tradisional yang sudah kita miliki perlu dilestarikan sejak dini dan seterusnya agar tetap terjaga budaya atau tradisi kita. Oke. Sangat Pak Made minta tolong kursornya. Sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru pengajar. Siap, terima kasih Pak Komang Agus. Jadi secara keseluruhan Pak Komang Agus setuju dan memberikan penguatan terhadap program yang rencanakan tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Komang Agus. Selanjutnya rasanya Bu Sumu masih belum selesai. Belum ya, silakan lanjutkan Bu Sumu, yang lanjutkan ke Bu Wayanari. Nah, terima kasih Bapak Bagus Made Budeka yang sudah mau berbagi ilmu terkait dengan program Portal Elang, yang mana metode yang Bapak terapkan sangat menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, perencanaan dan evaluasi dalam permainan tradisional, yang mana permainan tersebut juga merupakan salah satu program P5 di sekolah. Semoga dengan adanya program ini permainan tradisional tidak punah seiring dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih Bu Wayanari juga sudah memberikan penguatan ya berkaitan dengan permainan atau rencana tindak lanjut yang rencanakan tadi. Oke, sekali lagi terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan ke Pak Kadek Rofi dulu ya. Nanti dari Bu Kepsek belakang aja. Oke, yaitu dari Pak Kadek Rofi, kegiatan ini sangat bagus dilakukan karena ada kaitannya dengan program yang dijalankan, yaitu program P5 di kelas 5 dengan tema berkebinekaan global, yang salah satunya diambil adalah permainan tradisional egrang. Jadi kegiatan ini bisa memberikan panggung anak didik di kelas 5 untuk mengikuti kegiatan festival. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut secara kontinu. Baik, terima kasih Pak Kadek Rofi atas penguatannya. Dan di sini sedikit disarankan bahwa kegiatan ini harus secara kontinuitas. Jadi nanti kita rembukan juga secara bersama biar tidak menuntut kegiatannya itu. Mungkin temanya bisa tradisional, tapi kegiatannya bisa dibedakan begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rofi.
Nah, rasanya bulu semua sudah selesai. Saya lanjutkan ke bulu semua dulu. Yang pertama, untuk program yang dilakukan oleh Pak Bagus sangat bagus dan sangat menarik untuk dilakukan di sekolah agar permainan tradisional yang ada tidak hilang. Sehingga dengan melestarikan budaya, permainan tradisional permainan yang ada sejak dulu kala tidak hilang dan peserta didik tidak terlalu fokus dalam permainan gawai. Saya sangat antusias dan menginspirasi saya sebagai guru. Baik, untuk Bu Losume juga penguatan yang diberikan. Terima kasih Bu Losume. Jadi setuju dengan apa yang RTL yang sudah yang paparkan tadi. Sekali lagi terima kasih. Untuk yang terakhir, umpan balik yang terakhir, saya akan membacakan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Bu Luswatini. Di mana umpan baliknya dari pemaparan yang disampaikan sudah bagus dan bisa diterapkan di sekolah, di mana pembelajaran yang sangat menarik dan menyenangkan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan permainan tradisional yang selama ini jarang dilakukan peserta didik, dan di dalam kurikulum sekolah DP5 telah memasukkan kegiatan permainan tradisional. Teruskan programnya Pak Bagus. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Jadi secara tidak langsung Ibu Kepala Sekolah merestui atau menyetujui rencana tindak lanjut yang sudah dipaparkan tadi. Jadi mungkin untuk rancangan ini Bapak Ibu kita bisa eksekusi nanti setelah kita melaksanakan kegiatan ulangan akhir semester. Jadi setelah itu kita ada kegiatan jeda akhir semester, di sana kita godok lagi untuk kepanitiaannya. Jadi dapat yang simpulkan atas umpan balik yang sudah Bapak Ibu berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bahwa sebagian garis besar umpan balik yang diberikan itu adalah penguatan, di mana program ini merupakan program yang bagus, ya bisa dilaksanakan dan biayanya juga tidak terlalu mahal, sehingga anak didik itu merasa senang dan tidak jenuh ketika sesudah melaksanakan aktivitas pembelajaran, khususnya setelah selesai ulangan nanti kita adakan kegiatan di jeda akhir semester. Nah, baik, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan RTL atau rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK yang saya laksanakan. Akhir kata, yang mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memaparkan slide yang dijelaskan tadi, dan yang tutup dengan para sakti. Om Santi 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 Om. Waktu dan tempat yang serahkan kembali kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, itulah tadi pemaparan dari Pak Bagus, yang mana yang bisa saya tangkap bahwa dalam pemaparannya itu kita membangkitkan lagi permainan tradisional yang dimana dari dulu sudah tidak pernah dilakukan oleh anak-anak. Nah, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas. Atau ada yang masih didiskusikan sama Pak Bagus, silahkan saya buka dengan diskusi ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Ya, karena kegiatan ini sudah jelas kita dapatkan dari pemaparannya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengaturkan para masyarakat.